Fadilah membaca surah Al-Muluk. Rawahu meriwayatkan hadis Abu Dawud, yaitu Imam Abu Dawud, dengan hadis nomor 1400 dalam kitab sunannya ya. Kalau Abu Dawud nama kitabnya Sunan, Sunan Abu Dawud. Kalau Bukhari Muslim itu Sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, berkata atau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suratun, ada satu surat, minal Qur'ani, yang ada di dalam Al-Qur'an, salasuna, yang jumlahnya ada 30 ya, salasa 3, salasun 30. Apanya? Ayatan, ayatnya, jumlahnya 30 ayat. Tashfa'u, yang bisa memberi syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan, bisa menolong, li sahibiha, kepada pembacanya. Ya tentunya menolong di hari kiamat ya, di akhirat. Hatta yughfara, sehingga diberikan ampunan, lahu, baginya. Nah, surat tersebut adalah Tabarakalladzi biyadihil mulku, yaitu surah Al-Muluk, yang diawali dengan ayat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, gitu ya, dan seterusnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat hadis yang lain disebutkan bahkan fa akhrajathu, akan mengeluarkan dia, minan nari, dari neraka, wa adkhalathu, dan memasukkannya, al jannata, ke dalam surga. Tuh, makanya kalau bisa ya, kalau bisa ibu rajin-rajin baca surah Al-Muluk, kalau bisa tiap hari, kalau nggak bisa seminggu sekali lah. Syukur-syukur apal ya, karena ada beberapa ulama yang mengkategorikan kata tadi ya, lisohibiha, dia bisa menjadi syafaat, menjadi pertolongan, lisohibiha, untuk pembacanya, itu maknanya adalah pembaca yang hafal ya. Jadi kalau orang hafal surah Al-Muluk ya, menurut sebagian ulama harus hafal, menurut sebagian ulama cukup membaca, itu nanti ketika di hari kiamat ditolong, diberi syafaat sama surah Al-Muluk. Jadi nanti di hari kiamat ya, di akhirat Bu, itu Al-Quran semua diberikan mandat sama Allah. Surah-surah Al-Quran ya, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, macam-macam sampai Anas, itu diberi mandat sama Allah ya, diberi mandat sama Allah untuk memerintahkan malaikat menolong orang-orang yang membacanya. Makanya kata Nabi, membaca Yasin yang kemarin kita pelajarin ya, membaca Ar-Rahman dan sebagainya, itu punya fadilah-fadilah tersendiri. Sebelumnya kita bahas misalnya Yasin ya, kalau kemarin kan Ar-Rahman ya. Makanya kalau bisa ya, sering-sering baca Tabarok, syukur-syukur apal ya, insya Allah orang yang banyak hafalan Qur'annya ya, surat-surat pendek lah ya, apalagi bisa yang banyak-banyak, itu nanti jangankan di akhirat, di kuburan aja malaikat nggak berani ngazab ya, di kuburan aja malaikat nggak berani nyiksa kita. Kenapa? Suka tidak suka, mau tidak mau, di dalam kita ada Qur'annya. Makanya masyhur itu cerita, ada orang hafal Quran, rajin baca Qur'annya, terus dia punya kesalahan ya, kesalahannya sama orang tua Bu, kan durhaka sama orang tua kan gede juga dosanya ya. Nah, ini salah satu dosa besar juga, durhaka pada orang tua ya. Sayangnya nih orang nggak sempat minta maaf sama orang tuanya, nggak sempat minta maaf sama orang tuanya, akhirnya dia tobat, dia minta maaf, ya Allah, saya dipondokin, saya di ngajiin, masukin madrasah, disekolahin sama orang tua saya, tapi saya jadi orang yang nggak berbakti sama orang tua, tapi saya belum sempat minta maaf, orang tua saya udah meninggal. Akhirnya dia tobat, minta ampun sama Allah, tapi dosa ya tetap dosa Bu ya, namanya dosa tetap dosa. Nah, saking kemudian orang ini meninggal, pas meninggal karena dia banyak hafalannya termasuk surah Tabarok ya, ketika dia meninggal kemudian datang malaikat azab, pengen ngazab dia karena dia durhaka sama orang tua. Nah, maka tiba-tiba surah Tabarok itu menjelma menjadi sosok malaikat lain yang menjaga dia.
Surah Tabarok itu kemudian menjelma menjadi sosok malaikat lain yang menjaga orang ini. Terus dibilang, protes nih surah Tabarok yang menjelma jadi malaikat, kamu nggak boleh ngazab orang ini, kamu nggak boleh nyiksa orang ini. Nah malaikat azab itu protes juga, lah saya ditugasin Allah buat nyiksa orang yang punya dosa, nah orang ini punya dosa, harus saya siksa. Nah Tabarok bilang lagi nggak boleh begitu, coba kita adu sama Allah. Akhirnya tuh malaikat berdua ngadep Allah, ya, yang satu pengen nyiksa, yang satu bela-belain pengen menyelamatkan, nggak bisa. Ya. Kenapa alasan kamu? Kata Tabarok nih ngomong, ya Allah, kalau orang ini nyiksa si mayit ini, si jenazah ini yang punya dosa ini, itu kan di dalamnya ada saya, ada Quran, ada surah, berarti secara nggak langsung dia juga menyiksa Quran, menyiksa surah. Saya nggak terima ya Allah kalau engkau perintahkan ini malaikat azab menyiksa dia, mengazab dia, maka saya juga kena. Masa Quran disiksa juga? Nah akhirnya orang diperintahkan sama Allah bu ya, malaikat tadi untuk dilepas, udah lepaskan dia, berikan dia jaminan keselamatan sampai nanti datang hari kiamat. Padahal tuh orang punya dosa, saking dia dijaga sama Quran. Nah itu makanya saya sebutin bahwa Allah sendiri saja, Nabi Muhammad saja memerintahkan kita aksiru ya, dalam riwayat lain iqra'ul Quran, banyakin kita baca Quran. Apa aja sebisa kita nih. Kenapa? Karena dia ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena dia menjadi syafaat, bakal menjadi penolong kita yaumal qiyamah, pada hari kiamat, li ashabihi, pada orang-orang yang gemar membacanya. Dalam secara khusus lagi ya, kepada orang-orang yang menghafalnya. Ya, makanya sering saya sampaikan, ibu daripada nganggur ya, nah, mau tidur baca Quran kalau bisa. Nggak harus buka Quran, kan ibu hafal surat-surat pendek, baca deh. Ya kulhu ke palak anas, ya syukur-syukur ditambah ayat kursi, ya syukur-syukur tambah lillahi ma fis samawati. Minimal kulhu palak anas tuh, itu ruqyah mandiri itu ya. Baca kulhu 3 kali, al-falak, anas. Habis baca ibu tiupin ke tangan, basuhin dari pala sampai kaki. Insya Allah nggak ada yang nyantet. Nah, itu ruqyah mandiri itu. Ya, jadi kalau ibu pengen sehat selalu, ya bangun seger, ya baca kulhu, baca falak, baca anas. Kalau nggak mau repot ya udah langsung tiupin, basuh dari kepala sampai kaki. Tiup tangan kita setelah baca surah tadi, usap dari kepala sampai kaki, itu udah baru tidur. Minimal itu. Syukur-syukur bisa ayat kursi, syukur-syukur pakai lillahi ma fis samawati. Ya, tapi takutnya kan takut ngantuk ya kan. Suwen pak. Nah, gitu. Ya, jadi kalau bisa kayak gitu. Yang bagus lagi pakai air. Ya, ibu baca kulhu falak anas, tiupin ke air, terus diminum sebelum tidur. Ya, kemudian ya, tiup ke tangan, usapin ke badan dari kepala sampai kaki. Insya Allah itu dijaga malaikat dan juga dijauhin dari iblis, dari setan yang mengganggu kita sewaktu tidur. Gitu. Doroba membuat ya, siapa ba'du ashabi, sebagian daripada sahabat Nabi, hiba'ahu, akan kemah atau tendanya, ala qabrin, pada suatu kuburan, wahwa adapun dia itu layasibu, tidak mengetahui, anahu, bahwasanya sesungguhnya itu qabrun, kuburan. Jadi satu ketika ada sekelompok sahabat Nabi, dia bikin kemah, camping kalau bahasa kita ya, beristirahat karena musafir di satu tempat. Nah orang ini nggak tahu kalau itu kuburan, ya gitu. Jadi di satu tanah, nah orang tersebut sahabat Nabi ini nggak tahu kalau itu adalah kuburan. Fa'idha fihi, maka tiba-tiba di dalamnya itu insanun, ada seseorang, yaqra'u, yang membaca surat tabarokalladzi biyadihil mulku. Tiba-tiba di dalamnya itu ada orang yang baca surah Tabarok, surah Al-Muluk, hatta khotamaha, sampai dengan selesai suratnya itu. Fa'ata, maka kemudian dia mendatangi an-nabiyya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata sahabat tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni dorobtu, ini sesungguhnya aku itu dorobtu, membuat ya hibai, akan satu kemahku, akan satu tendaku, ala qabrin, atas satu kuburan atau di suatu kuburan,
Wa ana dan adapun aku itulah asibu tidak mengira, maksudnya tidak tahu anahu bahwasanya hal tersebut itu kubrun adalah kuburan. Faida fihi maka tiba-tiba di sana ya Rasul itu insanun ada suara manusia yaqra'u suratal tabarakal mulk, yaitu yang dia sedang membaca surah Tabarok atau surah Al-Muluk hatta khotamaha sampai selesai dia membacanya. Nah ini sahabat-sahabat ini ngadu sama Nabi. Nabi, saya pernah kemah, pernah istirahat di satu tempat yang kami nggak tahu kalau itu kuburan. Kok tiba-tiba terdengar suara di dalam kuburan itu ada orang baca surah Tabarok. Jadi sampai habis bu. Ya, faqala maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ia adapun surah tersebut itu al-mani'atu adalah penghalang." Jadi yang baca itu ternyata malaikat, bukan manusia yang lagi ngejaga orang yang di dalam kuburan itu. Ia adapun dia surah tersebut itu al-munjiyatu adalah penyelamat, tunjihi yang bisa menyelamatkan dia min adabil qabri dari siksa di kuburan tuh. Ya, jadi ntar kalau ibu ya meninggal, kalau kita sering baca surah Tabarok itu jadi perisai ya, jadi benteng. Karena ini diceritain sama sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi kan berarti bukan orang sembarangan bu ya. Kalau orang kayak kita mah kagak bisa dengar di dalam ada orang baca surah Tabarok ya, lalu kita banyak maksiatnya ya. Nggak ada, kalau kita nggak bisa dengar, maksudnya di kuburan ada suara orang baca Quran, ada sekalinya ada pas digali handphone yang ketinggalan ya, ternyata MP3 ya kan. Nah kita mah nggak bisa, ini mah sahabat Nabi, bersahabat Nabi kan kasyaf ya, banyak yang mata batinnya sudah terbuka. Nah satu ketika dia mendirikan kemah, mendirikan tenda, terdengar orang baca surah Tabarok. Jadi sangkanya orang kalau menurut dia ya, maka dia mengadu pada Nabi. Nah Nabi bilang itu bukan orang, itu malaikat ya yang bacain, yang menjelma dari bacaan surah Tabarok, surah Al-Muluk yang biasa dia baca ketika hidup di dunia. Nah surah Tabarok ini kata Nabi dia menjadi penghalang, menjadi pencegah ya, bukan cuma menjadi penolong, menjadi syafaat tadi ya, tapi juga menjaga diri kita, menjadi perisai kita, menjadi benteng kita ketika kita mau disiksa. Nah, jadi nih sebetulnya ulama itu ya disadur lewat Rasulullah itu udah banyak ngasih masukan kepada kita bu. Makanya bolak-balik saya ngomong kepada ibu-ibu, kayak bapak-bapak yang ngaji tuh, saya bilang kalau ada orang Islam ya, bukan orang kafir, orang Islam sampai diazab di kuburan, sampai disiksa nanti apalagi di neraka, nauzubillah, itu sebetulnya kebangetan banget, karena informasinya tentang diri kita untuk bisa selamat dari azab kubur ya, dari azab akhirat itu udah banyak banget ya. Kalau orang Jawa bilang turah-turah, berarti kalau ada orang nanti di kuburan masih disiksa, itu kan berarti kebangetan ya. Sampai di akhirat kok masih masuk neraka, berarti kebangetan, karena Nabi aja nggak tinggal diem bu. Kita ini punya peluang banyak banget ya, dari baca Quran tadi nih surah Tabarok, belum nanti sedekah ya, belum nanti kita sholat, itu kan jadi perisai kita semua. Ketika kita di kuburan ya, kita bicara di kuburan dulu, itu nanti jadi perisai kita semua bu. Ketika malaikat datang ya, mulut kita itu kan terkunci, yang bisa ngomong, yang bisa jawab itu kolbu kita, karena intisari manusia kolbu bukan mulut ya. Mulut terdiam, yang jawab itu kolbu. Maka kita ditanya nanti man rabbuka ya, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, dan seterusnya. Itu yang jawab kolbu kita, bahwa Allah adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah nabi kita. Nah itu setiap malaikat itu ya punya misi masing-masing untuk menyiksa kita, dikirim sama Allah ya. Dalam kitab Darul Barzah karya Kiai Asmuni itu diceritain malaikat itu datang satu persatu dari kepala kita sampai kaki, dari ubun-ubun kita sampai kaki. Datang nih malaikat azab kepala kita, pengen ngegada ya, pengen malu kepala kita, pengen mecahin kepala kita. Ini kepala kita langsung ngomong. Siapa yang instruksiin? Instruksinya dari kolbu ya, dari hati sanubari kita. Kepala kita ngomong, malaikat kamu nggak bisa ngancurin kepala ini orang, menyiksa kepala ini orang, karena kepala ini selalu dipakai sujud sama dia. Berarti kan kita sholat ya, nah kita sholat dipakai sujud sama orang ini, kamu gak bakal bisa.
kalau kamu menghantam kepala orang ini, saya akan protes sama Allah, karena kepala ini selalu dipakai untuk sujud. Datang tuh malaikat turun ke tenggorokan, ya, pengen ngancurin tenggorokan kita. Tenggorokan juga bilang nggak bisa, karena tenggorokan ini selalu dimasuki makanan-makanan halal. Ini orang takut untuk makan makanan haram. Ini orang selalu menjaga dirinya dari perkara-perkara syubhat. Maka kamu gak bisa menghancurkan dia lewat lehernya, lewat tenggorokannya. Kalau kamu hantam saya, nanti saya protes sama Allah. Jadi kita sama anggota badan kita dibelain. Datang ke tangan kanan kita, ke tangan kiri kita. Itu malaikat lagi-lagi ditolak. Tangan kanan kiri kita ngomong, malaikat kamu gak bisa ngazab saya nih lewat tangan. Karena tangan ini selalu dipakai buat megang Quran, selalu dipakai buat megang buku pelajaran, selalu dipakai buat ngasih anak yatim, selalu dipakai buat ngasih ke madrasah, pengajian, masjid, musola, pesantren dan sebagainya. Ini tangan kanan kita ngomong terus sampai ke paha, sampai ke kaki, yang semuanya kita pakai ibadah. Jadi jangan khawatir sebetulnya, ya. Makanya kalau ada orang nakut-nakutin kuburan, ya biarin aja. Tapi kalau saya sendiri pede saya. Ya, jadi kalau kita nanti di kuburan itu yang belain banyak, Bu. Kemarinnya sempat saya singgung ya. Di dalam diri kita itu bukan cuma satu roh. Ya, ada roh-roh kecil dari kepala, dari rambut ya, dari ujung rambut kita sampai kaki itu ada roh-roh kecil. Roh besarnya namanya apa? Masih ingat? Ruhul Hayat. Ya, namanya Ruhul Hayat. Ruhul Hayat itu roh kehidupan, itu roh yang paling besar. Sebetulnya kita punya roh-roh kecil lain. Ubun-ubun kita, kepala kita, tangan kita, jantung kita itu ada roh-rohnya sendiri. Nah, roh yang kebesar kedua adalah Ruhul Yaqozoh, ruh kesadaran. Baru nanti yang ketiga Ruhul Hayat. Makanya orang itu kalau mau dicabut, mau meninggal, yang dicabut itu roh kecil dulu. Roh kecil itu terletak di anggota badan kita. Ya, anggota badan kita punya roh-roh kecil. Nanti baru dicabut yang kedua Ruhul Yaqozoh, ruh kesadaran. Ruh kesadarannya dicabut, baru kemudian Ruhul Hayat, ruh kehidupan. Nah, ruh-ruh itulah yang nanti akan membela, Bu. Ya, ruh-ruh itu yang membela kolbu kita ketika kita di kuburan. Makanya tadi saya sampaikan kalau ada orang ya di kuburan, ini belum bicara akhirat, belum bicara surga neraka. Di kuburan kok dia disiksa, berarti itu orang udah parah banget. Ya, sampai rohnya aja gak bisa bantuin dia. Kan begitu logikanya. Ini ada orang mau digada sama malaikat, mau dipalu palanya malaikat, kan rohnya nahan. Kamu gak bisa malu pala orang ini, ngancurin pala orang ini, ngegada pala orang ini. Gak bisa malaikat, gak bisa, pergi kamu, pergi. Ditolak. Kenapa? Karena pala ini selalu dipakai buat sujud. Lah berarti kalau sampai disiksa orang itu sujud gak? Agak. Berarti sholat gak? Agak. Dan itu ketika digada, Bu, itu 70 hasta. Sekali gada sama malaikat, dipukul satu kali, itu 70 hasta mendem. Itu mah cuma kiasan aja, saking kencengnya malaikat. Ya, jadi ketika kita ditanya man robuka, siapa Tuhanmu, ya, man nabiyuka, siapa nabimu dan sebagainya, itu kolbu kita yang jawab. Dari mana? Ya dari sholat kita, dari sedekah kita, dari ngaji kita, dari baca Quran kita, dari puasa kita, dari zakat kita, umroh, haji dan ibadah-ibadah lain. Berkumpul di dalam kolbu kita menjawab. Man robuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhan saya. Jadi ibu gak usah nulis, gak usah hafalin apa tulisannya man robuka. Iya dihafalin kan, nggak usah dihafalin, itu bisa otomatis, Bu. Kenapa? Karena yang jawab adalah roh. Kan ada orang kayak gitu. Oh berarti enak Ustaz ya, tinggal ngapalin doang ya, sampai dicatat sama dia. Yang repot belum hafal udah mati duluan. Ya. Jadi yang jawab Allahu Rabbi, Muhammadun Nabi, ya, Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku dan seterusnya, itu kolbu kita. Hasilnya lewat mana? Hasilnya lewat ibadah kita, Bu. Gitu. Jadi kalau ada orang sampai disiksa, tadi saya sampaikan, itu udah parah banget deh. Apalagi nanti di akhirat. Kan sempat saya bilang kepada ibu-ibu semua, bapak-bapak juga saya ngomong tuh. Kita itu kan dikasih tahu sama Nabi kunci surga. Miftahul Jannah. Miftah itu artinya kunci, Bu. Sesuatu yang bisa dipakai untuk membuka. Asal katanya fatahah. Fatahah yaftahu fathan wa waftahan fahuwa fatihun.
Jadi sesuatu yang dipakai untuk membuka itu namanya miftah. Ya kalau bahasa kita gampangnya kunci. Nah, miftahul jannah, pintunya surga adalah la ilaha illallah. Itu udah dikasih tahu sama Allah. Udah dikasih tahu sama anjing Nabi. Nabi sama Allah nggak pernah ngasih tahu kuncinya neraka. Coba seumur ribu ngaji deh. Ada gak? Ustadz ya kiai, kuncinya neraka adalah gitu, ada gak? Nggak ada. Kita diceramain sama kiai, sama ustadz, sama habib, pasti miftahul jannah, kuncinya surga, la ilaha illallah. Kita nggak pernah diterangin kuncinya neraka. Nah kalau nggak pernah diterangin berarti kan nggak mungkin masuk. Orang nggak tahu kuncinya. Iya nggak? Paham kan maksudnya? Ibu bisa masuk rumah karena ibu pegang kunci. Iya kan? Ibu pegang kunci nih pulang ke rumah, jetrek, bisa ibu masuk rumah. Ya, kita masuk surga. Ya bisa orang kita megang kuncinya. La ilaha illallah, buka masuk. Nah, sekarang neraka apa ibu kuncinya, tahu nggak? Nggak tahu kan? Nah, berarti kalau nggak punya kunci bisa nggak masuk? Nggak bisa. Harusnya orang nggak punya kunci nggak bisa masuk neraka. Nah, berarti kalau ada orang kok nggak tahu kuncinya neraka, kok dia masuk neraka? Jangan-jangan maling. Lah iya kan? Bener kan? Lah iya, orang nggak tahu kuncinya neraka kok bisa masuk neraka ya? Dari mana? Nyolong jangan-jangan. Jangan-jangan ngerampok lewat jendela lagi jangan-jangan. Iya kan? Ya logikanya begitu. Karena sampai di akhirat pun Al-Quran kita, bacaan surah-surah kita, ya itu berdampak sangat besar pada kita. Ini kita belum bicara syafaatul uzma ya Bu. Kita berbicara syafaat-syafaat yang kecil. Karena syafaat-syafaat kecil diantaranya adalah syafaat-syafaat dari yang kita baca itu, Quran itu. Syafaat kecil lagi misalnya seorang anak menolong orang tuanya, itu syafaat-syafaat kecil. Tapi nanti ada syafaatul uzma ya. Syafaat yang paling besar adalah syafaatnya Rasulullah. Itu kalau bisa sih jangan sampai. Walaupun tetap kita mengharap syafaat Rasulullah, tapi kalau ada orang sampai disyafaatin Rasulullah, itu sebetulnya dalam tanda kutip berarti ini orang udah nggak bisa dibela lagi dengan amal ibadahnya. Harusnya kita malu sama Rasul, ya nggak pernah berperan untuk Islam, ya kita nggak bermanfaat untuk agamanya Rasulullah, nggak ngedakwahin dakwanya Rasulullah. Giliran kita meninggal, giliran kita mati di akhirat malah minta siapa? Rasul mah baik Bu, pasti dikasih. Ya, nggak ada sejarahnya Rasul bilang nanti yang minta syafaat saya nggak kasih. Agak, Rasul mah pasti baik, pasti ngasih. Cuman kitanya yang pekiuk harusnya. Nah, orang kita belum bisa apa-apa. Ya, apa yang dituntut Rasul masih kita langgar, ya kan? Apa yang dilarang oleh Rasul malah kita jalanin. Ya kan? Disuruh ngaji, masih aja ada malesnya. Ya kan? Hujan misalnya gitu kan, hujan. Paling juga dikit orang pray. Ya kan? Iya. Tapi kalau kondangannya semangat, hujan nih. Pasar semangat. Ya jadi gitu ya. Jadi intinya sebetulnya kalau kita menjalani agama secara benar, ya nggak usah khawatir. Ya nggak usah khawatir ketika kita meninggal nanti, termasuk di dalam yang akan menolong kita selain ibadah ya, itu adalah bacaan Quran kita. Bacaan Quran kita akan nolong kita. Makanya sering-sering baca Quran. Walaupun ibu nggak ngerti artinya, ya kan banyak orang kayak gitu. Wah percuma kamu baca Quran nggak ngerti artinya. Arti itu belakangan. Yang penting baca dulu. Ya namanya orang belajar baca kan yang penting baca dulu. Ya anak SD gitu kelas 1 emang dia ngerti bacaan ibu kasih nih? Mana bisa dia cuma bisa baca ini Budi kan begitu doang. Ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Maknanya dia kagak tahu. Budi ini sopo Budi, ya kan? Tahu nggak tuh anak? Kagak tahu. Tapi yang dipentingin sama dia adalah untuk belajar baca. Sama kayak kita. Dulu saya ngibaratin gini. Kalau ibu belum bisa baca dengan benar, ya belum fasih, tenang aja. Allah itu tetap nerima. Ya. Dulu saya ngibaratin kayak anak kecil lah. Ya kalau ibu masih ingat. Ibu punya anak, punya cucu. Itu umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi belajar ngomong. Itu kan ngomongnya juga kagak bener Bu. Panas dibilang nanas. Ya. Ya enggak? Mbah dibilang mah. Orang belum bisa ngomong. Tapi kan mbahnya tahu. Ibunya tahu, oh ini anak bilang nanas berarti panas.
ya kan? Ya sama, Allah juga tahu ibu bacanya gratul-gratul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Allah juga tahu ibu maksudnya tuh a'udzubillahi minasyaitonir gitu. Cuman belum bisa. Jadi nggak usah khawatir ya kalau masa belajar Quran. Jadi jangan putus semangatnya ya baca Quran, tapi baca Quran yang benar. Makanya saya sering nyampein, mohon maaf ya, sekarang trennya bukan tren ngaji ya, trennya tren zikir. Nggak salah ya, tapi ya udah mau kiamat mau gimana lagi. Tren zikir itu tapi zikirnya yang show. Saya nggak bilang zikir rame-rame nggak bagus, saya juga kan zikiran rame-rame ya. Cuman maksudnya sekarang itu mohon maaf ya, itu kebanyakan orang lebih senang show-nya ya. Show itu tak paham ya, jadi nampakin dirinya. Tapi kalau disuruh belajar yang bener, ngaji kayak gitu males ya, males dia. Tapi kalau disuruh show, suruh mimpin tahlil, mimpin yasin, wah paling depan, mimpin pengajian, mimpin sholat paling depan. Tapi kalau suruh ngaji gini males. Kenapa? Ya karena nggak ada show-nya buat dia. Itu ngaji sekarang begitu, nggak yang tua nggak yang muda. Iya, nggak yang tua, yang muda juga sama, anak yang ngaji di rumah. Ini malam minggu kalau ibu punya anak muda, punya anak remaja, ngaji di rumah. Itu yang ngaji yang mereka nggak show, yang show dulu ada yang ngaji itu yang show sama saya keluar. Maksudnya show dulu tuh suka ngisi ya, minimal baca maulid lah ya kan, baca maulid, baca apa namanya yasin, tahlil, ngebadalin lah. Yang masih muda-muda gitu, ustaz muda kan banyak juga. Itu mental lu. Kenapa? Karena ngaji di saya ngaji ilmu, bukan ngaji show. Ngaji show kan berarti dipakai buat show, buat tampil. Nah ngaji sekarang itu kebanyakan ngaji show, ngaji buat tampil, bukan buat diri sendiri, bukan buat ngebenerin. Saya nggak bilang salah ya, cuman kurang pas ya, kurang pas kalau kita selalu ngeduluin satu pertunjukan. Karena ngaji itu tujuannya buat diri kita ya, bukan untuk ditunjukin ke orang-orang bahwa kita pinter, bahwa kita alim, bahwa kita itu fasih. Enggak, kita ngaji itu tujuannya buat diri kita sendiri supaya jadi orang bener, supaya makin dekat sama Allah. Nah saya juga berani kok ibu-ibu duduk di sini, saya yang di situ. Iya gantian gitu, saya yang belajar nggak apa-apa, asal gak gemeteran aja. Iya, boleh kalau berani Bu Yatmi di sini nerangin gitu kan. Nah, saya di situ gantian dengerin, saya mau kok. Oh, saya juga sampai sekarang masih ngaji. Sampai sekarang saya masih ngaji. Nah, gitu karena tujuannya tadi ya. Kita ya mohon maaf ya, kita pikir secara panjang. Ya, kalau kita hidup di dunia Ibu sekarang misalnya umur 50, ya paling berapa lagi Bu? Ya, 10 tahun, 20 tahun lah. Paling ya kan. Mau ngapain? Ya, sekarang duit ibu yang banyak itu nggak bakal kemakan semua ya. Yang nanti nerangin ibu di kuburan ya sholat ibu, baca Quran ibu ya. Makanya perbanyak ya. Kalau orang capek kan kadang-kadang ya mohon maaf ya suka malas ngaji gitu kan. Padahal ketika dia capek terus dia ngaji itu pahalanya jauh lebih gede, lebih besar. Nah ini salahnya orang, capek Pak Ustadz nggak ngaji dulu. Salah sebetulnya ya, justru ketika capek ngajinya tambah semangat. Apalagi kalau bisa sampai mati Bu. Lah kan kita pengen mati jihad, mati fisabilillah, mati di jalan Allah. Kecapean dari pasar pagi, siang ngaji, sore ngaji lagi di Baitur Ridwan. Nyampe sini habis selesai saya assalamualaikum, keluar mati. Wah itu husnul khotimah itu. Kan bukankah itu yang kita pengen? Mati dalam keadaan fisabilillah. Nah berarti kan mati dalam keadaan sakit tadi lagi dalam keadaan capek-capeknya. Kan begitu. Nah sekarang gimana mau mati fisabilillah? Mati syahid, ya kan? Kalau kitanya sendiri capek istirahat, ya kan? Capek istirahat, kan gimana mau mati syahid? Gitu. Makanya saya sering ngomong sama ibu, pengajian bapak-bapak juga gitu. Saya sakit aja tetap ngajar Bu, tetap ngaji saya sama guru saya. Kalau saya pribadi ya, tetap, karena justru saya ngarepin ketika saya sakit berarti kan ya ada tanda-tanda kita lemah. Ya barangkali pas kita lagi ngaji, pas lagi ngajar, dia lagi begini-gini nih. Mati. Ya indah nggak? Indah. Ntar juga anak saya nyeritain, wah bapak saya dulu meninggal pas lagi ngaji. Ibu saya meninggal pas lagi ngaji. Kakek saya, nenek saya pas meninggal lagi ngaji. Dia lagi nyekek botol ya. Jelek. Dia nyekek botol di comberan. Allahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.